Henry Stanley adalah penjelajah abad ke-19 yang terkenal. Dialah yang memetakan Sungai Kongo, suatu sungai di Afrika. Ini sama sekali bukan tugas yang mudah. Dia dan timnya diganggu oleh berbagai penyakit seperti malaria dan disentri. Banyak dari mereka yang mati kelaparan. Mereka juga diserang oleh penduduk asli di situ, kena panah beracun dan tombak. Dan banyak dari mereka yang tenggelam. Ekspedisi dia yang paling terkenal adalah ekspedisi memetakan Sungai Kongo. Ekspedisi ini menghabiskan waktu selama 999 hari. Itu dibuletin aja udah 1000 hari. Ekspedisi ini dimulai dengan 228 orang dan diakhiri dengan jumlah orang 114 orang. Ini tuh udah lebih dari setengahnya yang gugur. Dia dianggap sebagai salah satu individu yang paling disiplin di dunia ini. Karena dia bisa saja menghentikan ekspedisi itu kapan saja. Tetapi dia bilang, kita harus tetap lanjut. Kayak gitu sih dia bule soalnya. Dia berhasil bertahan melewati segala rintangan. Penduduk asli sangat terkesan dengan kesungguhannya, sehingga mereka memanggilnya bola matahari atau pemecah batu. Sekarang Stanley memiliki rutinitas menarik yang akan dia lakukan setiap hari. Hal pertama yang akan dia lakukan ketika dia bangun pagi adalah bercukur. Bercukur di sini maksudnya bercukur ini ya, kayak ngerapihin kumis dia dan brewok dia. Nah, yang bikin lo bingung itu mungkin Stanley kan penjelajah, otomatis dia itu di hutan, otomatis dia itu di alam liar. Tapi kok dia sempet-sempetnya cukuran dulu? Dan lagi, ini tuh dia lakukan setiap pagi, setiap hari, dimanapun dia berada, dia selalu sempat buat cukuran dulu. Tapi, hal kecil itulah yang membuat Stanley menjadi salah satu orang paling disiplin di dunia ini. Hari ini, kita bakal membahas gimana caranya kita menumbuhkan willpower, gimana caranya kita menumbuhkan keinginan atau motivasi yang tidak terbatas untuk menyelesaikan kewajiban atau tugas lu sepanjang hari, biar lu bisa siap dan disiplin terus, bisa semangat terus buat menyelesaikan tugas dan kewajiban lu di hari itu dengan menggunakan sedikit trik atau trik kecil seperti yang dilakukan oleh Mas Henry ini. Sebelumnya, kita harus tahu dulu sebenarnya gimana sih cara kerja kebiasaan, gimana sih caranya membentuk kebiasaan yang baru. Untuk membentuk sebuah kebiasaan yang baru, kita itu butuh yang namanya pemicu rutinitas, atau dalam bahasa Indonesianya kita itu lebih sering menyebut ini sebagai isyarat. Mungkin lu yang udah sering baca buku tentang habits kayak The Power of Habits atau 7 Habits, lu udah gak asing lagi nih sama yang namanya isyarat ini. Nah, jadi kunci untuk membuat kebiasaan baru itu adalah isyarat. Isyarat ini bentuknya bisa macam-macam, bisa hari, bisa tempat, bisa waktu, bisa aroma atau bau, bisa juga acara. Pokoknya hal-hal atau isyarat yang ngasih tahu otak lu bahwa lu harus memulai suatu kebiasaan. Cara mengidentifikasi isyarat gimana bang? Cara biar kita tahu itu tuh isyarat atau bukan gimana bang? Nah, ada yang unik dari isyarat. Sebuah isyarat itu biasanya dialokasikan atau dihubungkan dengan mindset dan perasaan kita. Nih, gue kasih contoh dah. Misalnya lu dapat potongan cukur rambut baru dari tukang cukur favorit lu. Setelah lu dapat hasilnya, dan lu ngerasa hasilnya itu bagus, lu pasti ngerasa seneng, dan lu ngerasa percaya diri, dan bersemangat, siap untuk menghadapi dunia. Nah, sadar kan? Sebuah potongan rambut yang simple bisa sangat berpengaruh buat kehidupan. Itulah kenapa bercukur itu efektif banget buat Stanley. Meskipun dia itu dikelilingi keputusasaan saat dia menjelajah, dia itu tetap bisa mempertahankan mindset positif dia. Dia bisa mempertahankan motivasi dia. Dia menghubungkan perasaan setelah bercukur dengan menjadi siap untuk menjelajah. Jika kita melihat ke masyarakat, banyak orang yang sebelum mereka pergi bekerja atau pergi ke kantor, suka merapihkan kumis atau brewok dulu. Ini bikin mereka merasa lebih terorganisir dan lebih siap untuk menjalani hari. Contoh yang relate dengan kehidupan kita sebagai anak muda yang masih pergi sekolah atau ke kampus adalah, nih, misalnya lu pergi sekolah nih, minimal lu harus mandi dan cuci muka dulu kan. Nah, mandi dan cuci muka ini bikin kalian lebih siap buat pergi ke sekolah, bikin kalian lebih fresh, bikin kalian lebih segar, bikin kalian lebih siap buat menjalani sekolah lu. Beda lagi sama misalnya lu bangun telat terus buru-buru, akhirnya lu gak mandi, dan akhirnya waktu lu datang ke sekolah
pasti lu ngerasain perasaan yang berbeda. Pasti lu lebih ngerasa lebih males. Pasti lu lebih ngerasa lebih gak enak waktu kalian menjalani hari-hari di sekolah itu. Ada lagi nih, waktu masih zaman-zamannya COVID, waktu masih zaman-zamannya kita sekolah daring, kita lebih ngerasa dominan sekolahnya itu males atau semangat? Males kan? Karena apa? Bener, karena lu ninggalin satu isyarat yang selalu lu lakuin sebelum lu pergi ke sekolah. Sebuah isyarat yang biasa lu lakuin waktu lu sekolah secara offline. Iya, lu waktu sekolah secara offline, lu itu selalu mandi dulu, lu selalu cuci muka dulu, selalu rapi-rapi dulu kan. Sedangkan waktu lu sekolah secara daring, lu meninggalkan semua isyarat ini semua. Dan akhirnya, walaupun lu gak sadar, ini tuh berefek ke motivasi kalian untuk sekolah, ke semangat kalian dalam belajar saat sekolah daring tersebut. Jadi sekarang tahu kan alasannya kenapa sekolah waktu daring itu lebih males daripada sekolah offline secara langsung. Ya mungkin ada faktor-faktor lainnya seperti gak ketemu temen, tapi ini menjadi salah satu faktor penting juga, yaitu lu ninggalin isyarat. Penting banget buat kita sadar isyarat-isyarat yang ada di sekitar kita, yang ada di lingkungan kita, di mana kita menjalani kehidupan. Karena sebenarnya isyarat ini ada di sekeliling kalian. Sebenarnya isyarat ini pasti ada waktu lu menjalani kehidupan sehari-hari. Tapi kita itu terkadang memang gak sadar sama isyarat ini, karena kita gak tahu isyarat itu apaan. Kalau kita juga gak tahu isyarat itu apaan, gimana mau kita manfaatin? Contoh isyarat gue sendiri adalah kopi. Ya, minum kopi. Gue mengasosiasikan kopi, gue mengisyaratkan kopi, gue menghubungkan kopi dengan kerja keras. Kenapa begitu? Karena kalau gue minum kopi, itu pasti gue sebelum melakukan suatu pekerjaan. Gue gak akan pernah minum kopi kalau gue nggak nge-gym setelahnya. Gue gak akan pernah minum kopi kalau gue gak ada tugas yang harus gue kerjain. Gue gak akan pernah minum kopi kalau gue gak akan berpergian jauh. Jadinya, gue mengasosiasikan minum kopi ini dengan sebuah pekerjaan yang berat. Jadi, waktu gue udah minum kopi, otomatis gue itu merasa feel better. Karena gue udah mengasosiasikan, gue udah menjadikan kopi ini sebagai isyarat gue. Isyarat itu bisa apa aja. Tiap orang mungkin bisa berbeda-beda. Gue ada rekomendasi lebih lanjut kalau lo mau mempelajari tentang isyarat ini, yaitu di buku 7 Habits dan di buku The Power of Habit. Lu wajib banget buat baca dua buku ini kalau lu mau mendalami tentang isyarat. Satu catatan, setelah lu udah ketemu sama isyarat lu harus konsisten buat mengulang siklus dari isyarat tersebut. Kalau lu udah bisa mengulang siklus ini, udah pasti bakal tercipta sebuah kebiasaan. Dan setelah tercipta kebiasaan, akanlah tercipta motivasi yang tidak terbatas. Tapi pada dasarnya kemauan kita untuk melakukan sesuatu adalah semacam otot. Semakin lu aktif menggunakannya untuk melakukan sesuatu yang belum menjadi kebiasaan, semakin kuat otot kemauan lu. Semakin lu sering melatih otot kemauan ini, dalam jangka panjang, lu bisa pakai ini untuk tugas-tugas sulit lainnya. Cobain deh. Misalnya, lu bangun pagi, terus lu ngerasa males. Padahal sebentar lagi bakal ada kerjaan, bakal ada meeting. Cobain deh. Lu beresin tempat tidur lu mandi, lu pakai baju atau pakaian terbaik lu. Pakaian yang biasa lu pakai di hari-hari penting, di momen-momen penting. Di momen-momen dimana lu ngerasa termotivasi, dimana lu ngerasa feel better. Lu pakai baju tuluk lulusan. Karena gua yakin baju itu secara otomatis udah terkait dengan sebuah isyarat, yaitu isyarat momen penting. Dimana saat terjadi momen penting ini, lu terasa termotivasi kan? Lu terasa lebih semangat. Oke, segitu aja sih dari gua. Semoga lu bisa dengan cepat menemukan isyarat-isyarat sebagai pemicu buat kebiasaan yang pengen lu bentuk. Dan kalau lu mau dapetin lagi video kayak gini tentang habits dan produktivitas, lu wajib banget subscribe gue sih. Dan karena gue juga masih grinding, karena gue juga masih mendaki ke puncak, jadi see you on the top guys. Ayo kita sama-sama ketemu di atas.